Hujan deras membasahi halaman markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta ketika Kapten Nadia Pratiwi dipanggil secara mendadak ke ruangan Panglima. Dengan seragam rapi dan langkah tegas, ia masuk, tapi hatinya berdegup kencang. Kapten Nadia, informasi tentang Anda yang memiliki istri perempuan telah tersebar luas. Demi disiplin dan citra institusi, Anda dipindah tugas ke pangkalan di Papua mulai minggu depan, kata jenderal dengan nada dingin tanpa ampun. Nadia terpaku, rasa malu dan marah bercampur aduk. Semua rencana karirnya yang sudah di depan mata kini hancur karena rahasia cintanya dengan Lestari terbongkar. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. Nadia ingat betul hari itu di Akademi Militer tahun 2018. Lestari Wijaya, saat itu masih letnan muda, duduk di sebelahnya selama latihan strategi malam hari. Mereka berdua sering berdiskusi panjang tentang taktik intelijen, tapi lambat laun obrolan berubah menjadi bisikan rahasia di koridor gelap. Cinta tumbuh pelan, penuh hati-hati karena lingkungan TNI yang sangat konservatif. Mereka bertemu hanya di apartemen kecil Nadia di pinggir kota, jauh dari mata rekan-rekan. Setiap malam, Lestari akan memegang tangan Nadia dan berbisik, "Kita harus kuat, Nadia. Karier kita dipertaruhkan." Nadia selalu mengangguk, meski dalam hati ia tahu ambisinya untuk naik pangkat ke kolonel semakin kuat setiap tahun. Tapi semuanya berubah 2 minggu lalu. Mayor Budi Santoso, rial mereka yang selalu iri dengan prestasi Nadia, menyebarkan rumor palsu tentang Lestari yang diduga bocorkan data rahasia. Untuk melindungi pasangannya, Nadia berdiri di depan rapat unit dan mengumumkan dengan suara lantang, "Lestari adalah istri saya. Saya bertanggung jawab penuh." Ruangan langsung hening, lalu gemuruh bisikan. Jenderal marah besar, tapi Nadia tidak menyesal saat itu. Sekarang, di ruangan ini, ia menyadari harga yang harus dibayar. "Saya terima perintah, Jenderal," katanya pelan, suaranya hampir pecah. Pulang ke rumah, Nadia langsung menelepon Lestari. "Aku dipindah ke Papua, sayang. Kita harus pisah sementara." Di ujung telepon, Lestari diam lama sebelum menjawab, "Aku akan tunggu kamu kembali. Tapi jangan biarkan ini hancurkan kita." Malam itu Nadia duduk sendirian, memandang oto mereka berdua yang disembunyikan di laci. Ambisi dan cinta bertarung dalam pikirannya. Apakah ia harus menyangkal semuanya demi karier? Tidak, ia memutuskan untuk tetap setia, meski tahu ini akan sulit. Besok paginya, Nadia mulai packing. Rekan-rekan di unit menatapnya dengan pandangan campur aduk, ada yang simpati, ada yang menghindar. Mayor Budi mendekat dengan senyum tipis, "Maya, Nadia. Tapi aturan adalah aturan." Nadia menatap tajam, tahu Budi yang menyebabkan ini semua. Di bandara, saat pesawat lepas landas menuju Papua, Nadia memegang cincin sederhana dari Lestari. "Aku akan kembali lebih kuat," gumamnya. Tapi ia tidak tahu, di Jakarta, Lestari juga sedang menghadapi tekanan sendiri dari atasan yang menuntut ia menjauhi Nadia untuk naik pangkat. Konflik baru saja dimulai, dan setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang tak bisa diulang. Pangkalan terpencil di Papua menyambut Nadia dengan hawa panas dan hujan deras yang tak pernah berhenti. Barak kayu sederhana, listrik sering padam, dan tugas patroli hutan yang melelahkan membuat hari-harinya terasa berat. Setiap malam, Nadia duduk di tepi sungai, mengirim pesan rahasia ke Lestari melalui saluran aman. "Di sini sepi tanpa kamu," tulisnya. Jawaban Lestari selalu singkat tapi penuh kasih, "Aku di sini, tetap mencintaimu. Jangan menyerah." Tapi Nadia tahu, di balik kata-kata itu, Lestari sedang berjuang sendirian di Jakarta. Berita promosi Lestari ke mayor sudah beredar, tapi ada syarat tak tertulis, jarak dari Nadia. Sementara itu di Jakarta,
Lestari menghadiri rapat strategi dengan Mayor Budi yang kini naik jabatan. Kamu punya potensi besar, Lestari. Tapi hubunganmu dengan Nadia bisa menghalangi, kata Budi sambil tersenyum licik. Lestari merasa dingin di tulang punggungnya. Ambisinya untuk menjadi kolonel semakin membara, tapi ingatan tentang Nadia membuat hatinya sakit. Malam itu, Lestari hampir menelepon Nadia untuk bilang kita akhiri saja, tapi ia tidak tega. Sebaliknya, ia memilih diam dan fokus pada pekerjaan, membuat keputusan dingin untuk tidak membela Nadia di depan atasan. Di Papua, Nadia mendapat tugas baru, mengawasi operasi intelijen kecil melawan kelompok separatis. Ia bekerja keras, mengumpulkan data, dan berhasil mencegah satu serangan kecil. Atasan lokal memuji, kamu punya bakat, Kapten. Tapi pujian itu tak berarti apa-apa tanpa Lestari. Suatu malam, saat badai menerpa barak, Nadia menerima panggilan darurat dari Jakarta. Ada ancaman besar di perbatasan. Kamu dipanggil kembali untuk misi khusus. Tapi rahasia kita tetap harus disembunyikan. Nadia tersenyum tipis. Akhirnya kesempatan kembali. Di pesawat menuju Jakarta, ia berjanji dalam hati, aku tidak akan biarkan ambisi memisahkan kita lagi. Tapi saat tiba, Lestari menyambutnya dengan pelukan singkat di tempat tersembunyi. Kita harus hati-hati, Nadia. Budi mengawasi kita. Konflik batin Nadia semakin dalam. Ia melihat Lestari semakin dingin, lebih fokus pada karir. Apakah cinta mereka masih layak diperjuangkan di tengah tekanan ini? Setiap hari, Nadia merasa semakin sendirian, meski secara fisik mereka dekat lagi. Misi besar itu bernama Operasi Garuda. Tim intelijen TNI harus menyusup ke wilayah rawan di perbatasan untuk menangkap pemimpin kelompok pemberontak. Nadia dan Lestari ditugaskan bersama, tapi secara resmi mereka harus berpura-pura hanya rekan kerja biasa. Di ruang perencanaan, Mayor Budi memimpin rapat. Kalian berdua punya rekam jejak bagus, tapi jangan buat kesalahan lagi. Nadia menatap Lestari sekilas, melihat keraguan di mata pasangannya. Malam sebelum keberangkatan, mereka bertemu di hotel kecil di pinggir kota. Aku takut kehilangan kamu lagi, bisik Nadia. Lestari memeluknya erat, aku juga. Tapi jika kita gagal, semuanya berakhir. Keputusan dingin mulai terbentuk dalam pikiran Lestari, jika diperlukan, ia akan prioritaskan misi di atas perasaan. Di lapangan, situasi tegang. Mereka bergerak melalui hutan lebat, komunikasi terbatas. Nadia memimpin tim kecil, sementara Lestari menganalisis data dari drone. Suatu hari, mereka terjebak dalam penyergapan. Nadia terluka ringan di lengan, tapi ia tetap memerintahkan Lestari mundur untuk keselamatan. Pergi, jangan pikirkan aku, teriak Nadia. Lestari ragu sejenak, ambisinya untuk sukses misi membuatnya hampir meninggalkan Nadia, tapi cinta menang. Ia kembali dan menarik Nadia ke tempat aman. Kita bersama atau tidak sama sekali, katanya. Malam itu di tenda darurat, mereka berbagi cerita lama, tapi Nadia merasakan jarak yang semakin lebar. Lestari sering bicara tentang promosi yang menanti jika misi sukses. Kamu mau aku jadi kolonel, kan? Tanya Lestari. Nadia mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya, apakah harga yang harus dibayar terlalu mahal? Kembali ke markas sementara, Budi menelepon. Laporan bagus, tapi jaga jarak kalian. Ada mata yang mengawasi. Nadia marah, tapi Lestari memilih diam dan fokus pada strategi. Ia membuat keputusan sendiri untuk mengubah rencana tanpa konsultasi penuh dengan Nadia, demi tampak lebih profesional. Hubungan mereka retak pelan. Tapi saat data intelijen menunjukkan lokasi target, mereka kembali bekerja sama sempurna. Ketegangan meningkat, setiap langkah bisa jadi kesalahan fatal.
Nadia mulai menyadari, di dunia militer ini, cinta bisa jadi senjata sekaligus kelemahan. Operasi memasuki fase kritis. Tim menyusup ke kamp musuh di malam gelap. Nadia memimpin serangan depan, Lestari mengkoordinasi dari belakang dengan radio. Tembakan meledak di mana-mana. Nadia berhasil menangkap pemimpin pemberontak hidup-hidup berkat taktik cerdas yang ia dan Lestari susun bersama malam sebelumnya. Kita berhasil, bisik Nadia melalui radio saat helikopter evakuasi tiba. Lestari di markas tersenyum bangga, tapi ia sudah memutuskan dalam hati, jika ada kesempatan promosi, ia akan ambil tanpa ragu, bahkan jika harus menjauh sementara dari Nadia. Keputusan dingin itu lahir dari tekanan bertahun-tahun. Kembali ke Jakarta, laporan misi dipuji Panglima. Kalian berdua penyelamat operasi ini. Tapi di balik pujian, Budi masih berusaha menjatuhkan mereka dengan menyebarkan isu lama. Nadia merasa lelah. Ia ingin umumkan hubungan mereka secara resmi sekarang, setelah sukses besar. Kita sudah buktikan nilai kita, katanya pada Lestari di pertemuan rahasia. Lestari menggeleng pelan, belum waktunya, Nadia. Karierku baru mulai cerah. Kata-kata itu seperti pisau bagi Nadia. Ia merasa dikhianati pelan-pelan. Malam itu, Nadia menangis sendirian, mempertanyakan apakah cinta mereka masih layak dipertahankan di tengah ambisi yang semakin besar. Sementara itu, Lestari menghadiri rapat promosi. Atasan menawarkan jabatan mayor penuh dengan syarat kebersihkan masa lalu. Lestari hampir setuju untuk menandatangani pernyataan jarak dari Nadia, tapi ingatan pelukan mereka di hutan Papua menghentikannya. Saya butuh waktu, jawabnya. Konflik batin semakin kuat. Di luar, Nadia menunggu dengan harapan. Mereka bertemu lagi, berdebat pelan tapi penuh emosi. Kamu berubah, Lestari. Ambisi membuatmu dingin. Lestari menjawab, kamu juga ingin sukses, Nadia. Jangan salahkan aku. Ketegangan mencapai puncak, tapi misi berhasil membuat mereka tetap bersama untuk sementara. Persiapan upacara penghargaan besar mulai dilakukan, dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di panggung nanti. Upacara penghargaan digelar di lapangan utama markas dengan ribuan tentara berbaris rapi. Nadia dan Lestari dipanggil naik ke podium sebagai pahlawan operasi. Panglima membacakan penghargaan, berkat kerja sama mereka, ancaman nasional berhasil diatasi. Tapi saat nama mereka disebut bersama, bisikan mulai terdengar di barisan. Budi berdiri di belakang dengan wajah tegang. Nadia merasa jantungnya mau copot. Apakah ini saatnya rahasia terungkap lagi? Lestari memegang tangan Nadia diam-diam di belakang podium, memberi kekuatan. Kita hadapi bersama, bisiknya. Di saat itu, Panglima melanjutkan, dan untuk menunjukkan bahwa TNI menghargai dedikasi tanpa pandang latar belakang, kami akui hubungan pribadi mereka sebagai bagian dari kekuatan. Seluruh unit terdiam sejenak. Lalu, atas perintah Panglima, semua tentara berdiri hormat, memberi salut kepada dua wanita di podium. Nadia dan Lestari berdiri tegak, air mata mengalir pelan di pipi Nadia. Ini adalah kemenangan tak terduga setelah semua penderitaan. Tapi Lestari merasa ada yang hilang selamanya, persahabatan dengan rekan lama yang kini menjauh, dan kesempatan promosi yang tertunda karena isu ini. Setelah upacara, mereka berdua duduk di ruangan pribadi. Kita selamat, kata Nadia. Lestari tersenyum lemah, tapi dengan harga mahal. Mereka berpelukan lama, tapi keduanya tahu luka internal belum sembuh total. Ambisi Lestari masih ada, dan Nadia mulai mempertanyakan apakah ia ingin tetap di militer. Berita sukses menyebar cepat, tapi di balik sorotan, ada kerugian yang tak bisa dikembalikan, kepercayaan yang retak, karir yang melambat, dan tekanan sosial yang terus mengikuti.
Bulan-bulan berikutnya, Nadia dan Lestari mencoba membangun kembali. Nadia tetap di Jakarta dengan tugas baru, Lestari mendapat promosi terbatas. Mereka belajar hidup dengan rahasia yang kini setengah terbuka. Tapi setiap rapat, tatapan curiga dari rekan masih ada. Suatu hari, Budi dipecat karena skandal sendiri, memberi mereka sedikit kedamaian. Namun, Nadia sering terbangun malam-malam memikirkan pilihan yang dibuat. "Apakah aku salah mengungkapkan dulu?" tanyanya pada Lestari. Jawaban Lestari selalu, "Tidak, itu membuat kita lebih kuat." Tapi dalam hati, Lestari masih menyimpan penyesalan atas keputusan dinginnya dulu. Ia hampir meninggalkan Nadia di lapangan demi misi. Itu menjadi luka yang tak pernah dibahas terbuka. Mereka terus bekerja, saling mendukung dari jauh, tapi ambisi dan cinta tetap bertarung. Di akhir tahun, saat mereka berdiri di balkon apartemen melihat kota Jakarta malam hari, Lestari berkata, "Kita sudah melewati yang terburuk." Nadia mengangguk, tapi pertanyaan besar tetap menggantung. Benarkah bahwa dalam dunia militer Indonesia yang kejam ini, ambisi selalu harus diutamakan di atas cinta sesama jenis, atau justru sebaliknya?